kepadaku ketika manusia mengingkariku. Khadijah adalah orang yang membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Khadijah adalah orang yang memberikan hartanya untukku ketika orang lain memboikot hartanya dariku. Dan Allah rizkikan untukku anak-anak melalui perantara Khadijah. Maka Rasulullah selalu mengenang Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari sebutkan dalam kitab ini, Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi akan datang kepadamu, datang dari dapur membawakan makanan dan minuman untukmu. Jika seandainya dia datang menghadap dirimu, faqra 'alaiha salam, ucapkanlah salam kepada Khadijah." Dari siapa? Min rabbiha, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ucapkan salam kepada Khadijah. Zat yang telah menciptakan manusia yang sangat banyak, mengkhususkan salamnya melalui perantara Jibril kepada Khadijah. Tentu karena banyak kemuliaan yang Khadijah lakukan, Pak. Kemuliaan tersebut tidak didapatkan tanpa usaha. Tentu mereka memiliki amalan-amalan yang membuat Allah itu senang dengan mereka. Dan Jibril mengatakan, wa basyirha baitan fil jannah, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah sudah membuatkan istana untuknya di dalam surga yang tidak ada keletihan di sana, tidak ada kesusahan. Ketika di dunia Khadijah merasakan kesulitan karena suaminya dicaci, dimaki, dihina, Khadijah tidak akan mendapatkan hal tersebut di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat surga yang paling besar. Dan setelah itu, apa yang membuat tahun tersebut menjadi tahun kesedihan lagi adalah peristiwa setelah kejadian itu. Rasulullah SAW setelah itu mencoba mencari suaka, mencari keselamatan, mencari pertolongan dari orang-orang luar Mekah. Kisahnya adalah ke Taif. Maka dikatakan sebagai tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Banyak para sahabat juga yang mereka tertekan dan tersiksa. Sampai sahabat yang bernama Khabbab bin Ad mengatakan, Ya Rasulullah, ala tad'ullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk memberikan jalan keluar dari apa yang kami rasakan? Siksaan dari orang-orang Quraisy begitu berat. Sampai Rasulullah mengatakan, laqad kana man qablakum, sungguh ada sebelum kalian generasi yang mereka beriman kepada Allah, mempertahankan imannya kepada Allah, dipaksa untuk keluar dari agama Allah sampai mereka itu digergaji dari atas sampai bawah, dibelah dua, tapi mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya para penyihir Firaun yang ketika mereka berduel dengan Musa, melemparkan tali-tali yang menyihir mata manusia, seakan-akan tali tersebut bergerak. Tetapi ternyata memang itu tali. Penyihir itu paham bahwa itu tali, cuman mata manusia disihir oleh penyihir tersebut. Dan Nabi Musa melemparkan tongkat dan benar-benar berubah menjadi ular. Para penyihir yang tahu bidang itu paham bahwa itu bukan sihir, itu mukjizat, itu ular beneran. Sampai akhirnya si ular-ular kecil tali-tali itu yang di mata manusia adalah ular, dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dengan kejadian itu mereka beriman kepada Allah. Dan mereka mengatakan, aku beriman dengan Rabbnya Musa. Tetapi Fir'aun marah, dan Fir'aun mengatakan, kalau kalian seperti itu, saya akan salib kalian, saya akan cincang-cincang kalian, saya akan hukum kalian. Tapi mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah. Ternyata kejadian imannya sebentar, kemudian setelah itu dia pun disalib sama Fir'aun. Para penyihir tersebut, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengingatkan, sabar. Ujian kita memang berat, tapi berkacalah sebelum kita, banyak orang-orang yang ujiannya lebih berat. Ada orang-orang yang mereka mempertahankan imannya sampai harus digergaji dari atas sampai bawah, tapi tetap teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ceritakan selanjutnya. Rasulullah SAW setelah hilang
penyokong, pendukung dakwahnya Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha di tahun ke-10 kenabian itu, maka Rasulullah pun pergi ke Taif, Pak. Taif itu kurang lebih jaraknya 100 kilometeran ya dari kota Mekah. Taif menjadi destinasi wisata sekarang itu. Kalau orang-orang yang pergi umroh, mereka ingin pergi ke Taif. Wallahu alam, saya pun belum pernah ke sana. Katanya di sana banyak perkebunan, Pak. Sehingga pasokan buah-buahan dan sayur-sayuran itu datangnya dari Taif kebanyakan. Dan itu doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ji'al hadzal balada aminan. Wah, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan rezekikanlah kepada mereka buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak, yang segar-segar. Maka kalau Bapak pergi ke pasar Mekah, Bapak akan lihat buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang segar-segar itu. Ketika Bapak di hotel pun juga kan, makanan di hotel, lihat buah-buahannya itu begitu melimpah. Itulah doa Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah. Jadi Taif sebuah kota yang berjarak kurang lebih 100 kilometeran dari kota Mekah. Nah, Rasulullah tentu berjalan ke Taif untuk berdakwah di sana. Berharap ada orang-orang yang beriman kepada Allah dari pemimpin Taif, dari kabilah-kabilah yang ada di Taif. Dan Rasulullah SAW tentu orang-orang dahulu ketika melakukan perjalanan itu 100 km itu ditempuh dalam waktu 1 hari. 100 km ditempuh dalam waktu 1 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berumroh dari kota Madinah ke Mekah itu dalam waktu kurang lebih 6 atau 7 hari. Dan jarak kota Mekah Madinah itu adalah 500 km. Permasalahannya ketika itu Rasulullah membawa jamaah, rombongan jamaah. Jadi bayangkan ya, kalau kita enak umroh itu, kalau kita pergi ke Madinah, lakukan umroh, kan di sana ada larangan kan? Larangan memakai tutup kepala, larangan memakai baju yang berjahit, larangan untuk mencabut bulu-bulu yang ada di badan kita, kan gitu kan? Cuma kan kalau kita pakai kendaraan dari Madinah ke Mekah 5 jam, pakai bis, di Mekah melakukan rutinitas umroh 3 jam misalkan, udah 8 jam Bapak umroh itu. Kalau di zaman Nabi, dari Madinah sudah niat umroh, ihram di sana, di Abyar Ali, di Bir Ali, di masjid nanti ada namanya masjid Abyar Ali namanya, cuman dikenal dengan Bir Ali di sana. Dari sana Bapak harus menjaga larangan-larangan ihram itu. Kalau di zaman Nabi sampai 7 hari itu menjaga supaya enggak ada yang tercabut bulunya, enggak ada yang pakai peci, enggak ada yang pakai 7 hari gitu kan. Berat itu umrohnya. Tapi kan semakin berat rintangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pahala mereka. Inna idzamil jazai ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan rintangannya. Maka saya sampaikan kepada bapak-bapak yang memang sudah sangat banyak rintangan, dari encoknya, dari pegelnya, kadang berdirinya tidak sekuat ketika dia masih muda. Pahamilah mereka-mereka yang seperti itu, tetapi ketika masih memaksakan untuk sholat di masjid, maka pahalanya jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang badannya segar. Karena sesuai dengan rintangannya masing-masing. Maka Rasulullah SAW berangkat ke Taif, dan di Taif beliau berdakwah selama 10 hari. Beliau berdakwah 10 hari di sana. Beliau mendakwahi setiap kabilah, setiap orang yang beliau lewati, Pak. Ya Allah ya. Kayak naudzubillah sih kita mengkiaskan kepada hal itu. Kayak seorang sales yang datang nawarin, Pak permisi, saya menawarkan sesuatu, saya menawarkan sesuatu. Cuman kalau sales duniawi, kalau Rasulullah itu sayang, Rasulullah itu akhirat yang Rasulullah tawarkan. Sembahlah Allah, Pak, jangan menyembah berhala. Pernah kita melakukan hal seperti itu? Kita mendatangi orang-orang, kemudian kita mendakwahi, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, gitu kan? Tetapi apa yang terjadi?
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu penolakan yang mereka lakukan. Tidak ada satupun yang beriman. Beliau ditemani oleh sahabatnya Zaid bin Harithah. Taif itu berdua. Kemudian yang terjadi adalah penolakan. Setiap kabilah menolak pemimpin-pemimpin yang didakwahi. Sebetulnya mereka menerima Islam. Masuk Islam ke kepala mereka. Dibacakan Al-Quran, mereka masuk. Akan tetapi mereka berpikir, kalau saya nerima, gimana itu kabilahnya? Akhirnya, karena ta'asubiyah, fanatisme kekaumannya, membuat dia pun menolak untuk masuk Islam. Sampai akhirnya, orang tuanya berkumpul dalam barisan, anak kecilnya, pemuda-pemudanya, mereka berbaris melempari Rasulullah SAW dengan batu. Kemudian diucapkan ucapan-ucapan yang buruk, sumpah-sumpah yang buruk terhadap Rasulullah SAW, sampai Rasulullah kakinya berdarah karena lemparan batu tersebut. Bayangkan, di sini pamannya meninggal, istrinya meninggal, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencoba untuk berdakwah ke Taif, ternyata ditolak juga, Pak. Makanya dikenal sebagai tahun kesedihan. Akhirnya Rasulullah SAW pun pulang dari Taif dalam keadaan bingung. Bingung berpikir, di tengah jalan berpikir. Maka di sana Rasulullah mengangkat tangannya kepada Allah dengan doa yang sangat menggetarkan arsy-Nya Allah. Di sana Rasulullah mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan lemahnya diriku ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Tuhan, Rabb orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Ilaman takiluni. Seakan-akan ini diajak bicara, Pak. Karena kan seharusnya doakan satu arah. Doakan kita meminta sesuatu, bukan diajak ngobrol. Tapi di sini Rasulullah mengatakan, ila man takiduni, kepada siapa engkau wakilkan diriku ini? Mau dibawa kemana diriku ini, ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang-orang Taif, orang-orang jauh, mereka mencaciku, melempariku dengan batu? Am ila aduin malaktahu amri, atau ke Mekah, kepada musuh yang engkau berikan jiwaku kepada mereka? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya takutkan keselamatan saya di Mekah, karena pembela dakwah saya sudah tidak ada, takutnya dibunuh di Mekah. Bingung Rasulullah. Kemudian pergi mencari bantuan keluar, mereka menolak. Maka di sana Rasulullah mengatakan, ya Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Tapi semua kesulitan itu, semua kesedihan itu aku terima selama engkau tidak murka terhadap diriku. Apapun rintangan itu, apapun kesulitan itu, jika seandainya engkau masih mengasihaniku, masih menyayangiku, tidak membenciku, maka aku akan menerima hal itu. Karena sebuah musibah bagi seorang mukmin adalah jika orang-orang menyukai dia tetapi Allah memurkai dia, itu adalah musibah. Biarkanlah orang-orang membenci kita karena agama kita. Karena apa yang kita sampaikan kepada mereka, kita dibenci oleh mereka, ditolak oleh mereka, itu manusia. Tapi selama engkau tidak membenciku, ya Allah, aku terima itu semuanya. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam doa itu, Pak. Maka setelah memanjatkan doa tersebut, maka turunlah malaikat. Malaikat turun dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bernaung, Rasulullah melihat di atas ada Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, innallaha qad sami'a qawlan qaumika lak wa maraddu alaik. Ya Rasulullah, Allah telah mendengar keluhanmu. Allah telah mendengar ucapan mereka penduduk Taif dan penolakan mereka terhadap dirimu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Ya Rasulullah,
Allah telah mengutus malaikat-malaikat gunung supaya engkau memerintahkan mereka sesuai dengan kehendak. Kemudian setelah itu di samping Jibril ternyata ada pemimpin malaikat-malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Kemudian malaikat mengatakan, ya Muhammad, dzalika fama syi'ta. Wahai Muhammad, jika engkau ingin an utabbik alaihim al-akhsyabain, aku timpakan kepada mereka orang-orang Taif 2 gunung yang aku jaga ini, aku angkat ke langit kemudian aku lemparkan kepada mereka, aku lakukan. Karena aku diperintah oleh Allah untuk mematuhi semua perintahmu. Lihat Pak, Rasulullah ditawarkan, itu orang-orang Taif menyakitimu wahai Muhammad, melemparimu dengan batu, membalas ucapanmu dengan kasar, dengan cacian. Malaikat menawarkan, dan ini perintah Allah. Kalau seandainya engkau berkehendak, aku mengangkat 2 gunung besar itu, kemudian gunung tersebut aku lemparkan ke penduduk Taif, maka aku akan lakukan. Dan disinilah bagaimana mukjizat akhlak Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, bal arju an yukhrijallaha azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdahu la syarika. Aku berharap suatu saat nanti akan ada generasi-generasi dari keturunan mereka orang-orang Taif yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihancurkan kabilah tersebut, maka binasa setiap kabilahnya, maka tidak ada lagi warga Taif yang akan menyembah Allah. Tetapi aku berharap dari mereka ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti. Dan Taif itu memiliki benteng yang besar. Maka Rasulullah SAW ketika ingin membebaskan Taif, menyerang Taif, ketika itu Rasulullah SAW menguasai Mekah, Madinah, ingin menyerang Taif supaya Taif takluk terhadap kaum muslimin. Ternyata Taif punya benteng besar, Pak. Dan ketika benteng tersebut dikepung oleh Rasulullah melihat tidak ada kesempatan untuk bisa memenangkan peperangan ini melawan benteng tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, inna qafiluna ghadan. Besok kita pulang, wahai sahabat. Udah, kita berhenti saja di sini perang. Besok kita pulang. Kata para sahabat, la wallahi, demi Allah, tidak mau, kami tidak mau ya Rasulullah. Hatta naftahuha, sampai kita bisa membebaskan Taif, ya, menaklukkan Taif ini. Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau seperti itu kita berperang besok. Sampai akhirnya rencana pun para sahabat buat, serang itu benteng Taif. Ternyata para sahabat kalah, banyak yang terluka, mereka pun mundur. Mereka punya luka-luka. Kemudian Rasulullah berceramah kembali dan Rasulullah mengatakan, inna qafiluna ghadan, besok kita pulang. Maka para sahabat pun terdiam, Pak. Terdiamnya apa? Kalau kita bilang kita serang kembali, ternyata buktinya ini luka-lukanya banyak. Tapi Rasulullah pun akhirnya ketawa melihat kelakuan para sahabat. Artinya di sini ada hadis-hadis yang menunjukkan senyuman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah di kejadian itu. Tapi nantinya Taif juga akan menyerah dan akan masuk Islam. Mereka akan datang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya setelah kejadian di samping Taif ada suatu tempat yang bernama Hunain. Nah, perang Hunain perang besar itu. Dan di perang Hunain tersebut Rasulullah memenangkan perang tersebut. Akhirnya penduduk Taif pun juga takut, maka mereka pun datang kepada Rasulullah menyatakan ketundukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini masih panjang warga Taif untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah kejadian itu kan Rasulullah bingung mau kemana ini? Ke Mekah sudah nggak aman karena Abu Thalib sudah nggak ada. Sampai akhirnya Rasulullah mencari perlindungan, Pak, ke pemimpin-pemimpin Mekah. Beliau datang kepada orang-orang
yang memang memiliki peran kesimpulan, tetapi mereka menolak. Tidak mau Muhammad, aku nggak mau memberikan perlindungan kepada. Sampai akhirnya Rasulullah pun datang kepada seorang pemimpin yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini punya peran yang besar. Ya, punya peran yang besar. Mut'im bin Adi. Kemudian Rasulullah pun meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Kemudian Mut'im bin Adi pun memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Mut'im bin Adi pun dengan untanya datang ke Mekah, artinya berdiri di depan orang-orang Quraisy dan mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dengarkan perkataanku, inni qad ajatu Muhammada. Aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka jangan ada satu orang pun yang berani menyentuh Muhammad." Lihat Pak, ini orang kafir ini. Maka Rasulullah itu selalu mengenang jasa dari Mut'im bin Adi. Lalu mengenang jasa dari Mut'im bin Adi. Tetapi ketika Mut'im bin Adi selesai berdiri kemudian berteriak bahwa saya itu memberikan perlindungan kepada Muhammad, Abu Jahal datang. Abu Jahal mengatakan, "Ya Mut'im, amujirun anta ammutabi'un muslimun." Apakah engkau sebatas memberikan perlindungan atau engkau juga sudah murtad masuk agama Muhammad? Kata Mut'im, aku hanya memberikan perlindungan, agama kita masih sama. Maka setelah kejadian itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan perkataan ini. Ketika Rasulullah memenangi perang Badar nantinya, ketika itu banyak tawanan dari orang-orang Quraisy, kurang lebih 70 tawanan orang Quraisy dipegang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika itu mengatakan, jika seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian datang kepadaku supaya aku membebaskan tawanan-tawanan ini, maka aku akan bebas. Karena Mut'im bin Adi. Artinya Rasulullah mengenang kebaikan dari Mut'im bin Adi. Akan tetapi Mut'im bin Adi bukan orang yang beriman kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah pun masih bisa masuk ke Mekah dalam keadaan terlindungi Pak, setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka setelah kejadian itu Rasulullah SAW pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Sauda. Disinilah mulai Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menikahi wanita-wanita. Tentu itu adalah perintah, Pak. Bagaimana Musa alaihi salam bingung melihat kelakuan Khidir. Ketika Musa alaihi salam dalam surat Al-Kahfi mengatakan kepada Khidir, "Wahai Khidir, ajarilah aku ilmu." Kata Khidir, "Boleh, ikuti saya. Tapi jangan banyak nanya." Akhirnya Khidir pun dengan Musa, dengan muridnya Nabi Musa, ada 3 orang dalam Al-Kahfi itu diceritakan. Musa, muridnya, ternyata muridnya juga nanti seorang Nabi, namanya Yusha bin Nun. Dan Khidir. Khidir juga seorang Nabi. Kemudian mereka bertiga naik sebuah kapal. Kemudian setelah naik, ternyata kapal tersebut dibolongin sama Khidir. Musa geleng-geleng kepala, kenapa dibolongin? Nanti tenggelam 2 orang. Kata Khidir, bukankah aku sudah bilang jangan banyak nanya? Kata Musa, sudah maaf, saya nggak akan nanya lagi. Selanjutnya, Khidir ketemu sama anak kecil. Kemudian Khidir pun ternyata jambak anak kecil tersebut dan anak kecil tersebut mati, Pak. Kata Musa, innalillahi astagfirullahaladzim, engkau melakukan dosa besar ini. Anak kecil ini mati di tangan engkau, gitu kan. Kata Khidir, aku kan sudah bilang jangan banyak nanya. Kata Musa, sudah, kalau aku nanya lagi, maka aku akan pergi dari engkau. Kemudian selanjutnya, Khidir pun dengan Musa dengan Yusha bin Nun melewati sebuah perkampungan. Di perkampungan tersebut ada bangunan yang hampir roboh. Tapi Khidir tahan, cari penyangga supaya bangunan tersebut tidak roboh. Para masyarakat sudah bilang, udah robohkan aja itu bangunan, nggak berguna, itu mau jatuh itu kok ditahan gitu kan. Kata Musa, Khidir kok aneh gini gitu kan. Ternyata ketika Khidir pamitan dengan Musa, wahai Musa, sudah di sini pertemuan kita. Khidir ceritakan alasan-alasannya. Semua yang aku lakukan itu adalah perintah Allah, bukan kehendakku sendiri. Dan Allah mengatakan kepadaku bahwa ada seorang pemimpin yang akan mengambil paksa perahu itu.
Daripada diambil sama pemimpin tersebut, mendingan dibolongin saja supaya nggak diambil. Yang kedua, anak yang mati itu, Allah mengatakan kepadaku bahwa anak tersebut nantinya ketika dewasa akan menjadi anak yang kafir dan mengkafirkan orang tuanya. Sehingga aku pun diperintah untuk melenyapkan dia supaya orang tuanya selamat. Tapi ingat, hal-hal gaib seperti ini hanya Allah yang paham. Jadi Allah perintahkan anak ini nanti kalau dewasa jadi dajjal misalkan, kan Allah yang paham. Kalau kita sekarang nggak paham, anak dikasih ini kelakuannya kayak gini, jangan-jangan nanti dewasanya galak, kita bunuh aja. Nggak bisa kalau kita seperti itu, Pak. Ini hanya ilmunya para nabi. Kemudian yang selanjutnya, bangunan yang hampir roboh tersebut, kemudian mengatakan bangunan itu di bawahnya ada harta karun yang memang disimpan oleh seorang ayah yang meninggal sehingga meninggalkan 2 anak yatim, dan itu milik 2 anak yatim tersebut. Kalau itu roboh diketahui masyarakat, ya sudah diangkat mereka, maka itu haknya anak yatim itu. Itulah wahai Musa perintah-perintah Allah kepada padaku. Maka Rasulullah SAW menikah dengan banyak wanita, tentu itu adalah perintah Allah, bukan keinginan kosong. Karena mengurusi 1 wanita, 2 wanita saja sulit, apalagi 13 perempuan. Khadijah wafat, kemudian Rasulullah menikah dengan 11 perempuan. Maka itu berat. Tetapi kalau Bapak lihat, pernikahan beliau dengan Saudah, namanya Saudah bintu Zam'ah. Ketika itu beliau berumur 55 tahun. Coba, Rasulullah menikahi wanita berumur 55 tahun. Mencari apanya sih? Kecantikan. Umur 55 tahun cantik ya Pak wanita itu. Apalagi Saudah ini adalah wanita hitam, wanita Afrika, hitam kulitnya. Jadi Rasulullah menikah dengan Saudah karena kecantikan, itu perintah dari Allah. Maka Rasulullah pun menikahi Saudah bintu Zam'ah. Dan Rasulullah banyak menikahi perempuan karena alasan-alasan faktor-faktor seperti menikahi Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah meninggal karena sebab luka perang sampai setahun sakit dengan luka tersebut. Abu Salamah meninggal dunia, maka ketika itu Ummu Salamah diajarkan doa. Wahai Ummu Salamah, ketika engkau ditimpakan sebuah musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ucapkan Allahumma jur fi musibati wa khluf li khairan minha. Wahai ya Allah, berikanlah pahala untukku dalam musibahku ini, aku akan bersabar ya. Dan berikanlah pengganti yang baik untuk diriku. Kemudian Ummu Salamah berpikir, siapa laki-laki yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Ternyata setelah itu datanglah Rasulullah melamar Ummu Salamah setelah habis masa iddahnya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan seperti, ya Rasulullah, ada keperluan apa engkau dengan saya? Saya ini wanita tua, anak saya banyak. Apalagi saya ini wanita pecemburu ya Rasulullah. Saya takut kalau saya nikah dengan Anda, nanti saya cemburuan, akan muncul kalimat-kalimat yang menurunkan keimanan saya kepada Allah. Maka Rasulullah pun merayu Ummu Salamah dengan mengatakan, adapun anak-anakmu, aku akan urusi mereka. Aku akan menjadi ayah untuk mereka, aku akan biayai mereka. Adapun sifat cemburumu, itulah tabiat manusia. Tapi aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah membatasi cemburumu itu di tempat yang memang tidak melampaui batas. Setujukah engkau menikah denganku? Maka Ummu Salamah pun menerima pinangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apanya yang diambil dari wanita-wanita itu, Pak? Maka orang-orang Orientalis, orang-orang Barat, mereka menyerang Rasulullah dengan mengatakan umatnya diperintah cuma 4 perempuan, tapi kok dirinya sendiri sampai 12 perempuan. Gimana itu? Itu pecinta syahwat seperti itu. Nah, itulah serangan-serangan orang-orang Orientalis yang tidak senang dengan Rasulullah SAW. Maka ketika ada satu sebetulnya perkataan seorang tokoh Indonesia.
ketika wallahu a'lam mengomentari salah satu poligami yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian masyarakat pun tidak senang dengan poligami tersebut, maka dia mengatakan sesungguhnya bukan poligaminya yang dia akan senang, tapi ujung-ujungnya adalah kepada Rasulullah, mereka akan mengkritik Rasulullah SAW. Bukan poligaminya, Bang. Sebetulnya poligami itu sunnah, tetapi banyak orang-orang yang membungkus sunnah ini dengan cara yang salah, sehingga poligami itu menjadi hal yang menakutkan di mata orang, mata perempuan khususnya. Padahal kalau kita lihat generasi sahabat, tabi'in, mereka terbiasa. Mereka tidak masalah dengan itu. Karena pelaku-pelaku poligaminya, mereka memang sesuai aturan. Kalau sekarang orang menggubu-gubu, syahwat tinggi, saya ingin melakukan poligami. Ini sunnah, akhi, ini sunnah. Poligami itu sunnah. Terus kita katakan, emang sunnahnya Nabi cuma itu doang. Mana sunnahmu, sholat qabliyahmu? Ada? Enggak ada. Sunnah Rasulullah sholat tahajud, tahajud enggak ada. Kenapa ente cari sunnahnya yang enak-enak doang, sedangkan sunnah-sunnah yang lain tidak diambil? Itu bukan sunnah syahwat yang dipakai. Apalagi dia belum belajar agama, belum belajar sahabat, hanya sebatas modal doang seperti itu, menggebu-gebu seperti itu, ujung-ujungnya keretakan rumah tangga yang pertama hancur, yang kedua itulah para pelakunya yang belum siap untuk melakukan itu, akan tetapi mengatasnamakan sunnah. Maka hati-hati. Jadi kalau Anda mampu untuk berpoligami, Anda mampu bisa membiayai, berlaku adil kepada mereka, silakan. Tapi kalau seandainya Anda berpikir akan banyak kemadaratannya, dan itu bukan kewajiban poligami itu, maka sudah cukup. Walau. Jadi intinya Rasulullah menikah dengan Saudah bintu Zam'ah di tahun 10 kenabian ini, Pak, setelah peristiwa-peristiwa itu. Dan setelah itu ada hiburan untuk Rasulullah SAW dari Allah. Tentu banyak faktor yang membuat Rasulullah bertahan dalam ujian yang berat itu, Pak. Setiap kita memiliki ujian dan cobaan, rintangan masing-masing. Setiap kita memiliki rintangan yang berbeda-beda dalam keimanan. Dan Rasulullah SAW diberikan hiburan oleh Allah. Kadang orang-orang yang sedang diberikan musibah berat oleh Allah, kadang mereka butuh motivasi. Kadang mereka butuh kalimat-kalimat baik dari kita. Ketika mereka sudah terjatuh, ternyata tidak ada orang-orang yang bisa menasihatinya, maka semakin terpuruk mereka. Maka muncullah, hadirlah untuk mereka, dekati mereka, bisa bantu mereka. Kalau nggak bisa, motivasi dengan semangat dari kita. Saya sering menyampaikan itu, ada satu keluarga yang memang berat cobaan itu. Kemudian saya hanya bisa mengatakan sabar, Pak. Sabar. Saya sampaikan hadis-hadis tentang sabar, tentang apa? Tentang pahala yang akan didapatkan dari kesabaran ujian tersebut. Meskipun kalau dipikir, ketika saya pun berada di posisi dia belum tentu kuat. Tapi kita nasihatin, kita motivasi, Pak. Seperti Urwah bin Zubair, ketika Urwah bin Zubair memiliki seorang anak laki-laki, ketika itu Urwah ingin mengunjungi anak dari teman baiknya, seorang khalifah, namanya Al-Walid. Kemudian Urwah pun datang ke khalifah tersebut dengan anak. Kemudian setelah datang di istana, disambut oleh khalifah tersebut, karena Urwah seorang ulama. Maka anaknya bilang, ayah, izinkan saya keliling istana, ingin lihat-lihat istana. Kata ayahnya, silakan. Tapi nanti masuk ke ruangan ya. Kemudian ayahnya pun bertemu dengan Urwah, ini bertemu dengan khalifah, ngobrol gitu kan. Tiba-tiba datang seseorang prajurit menghadap. Kemudian dia mengatakan, izinkan saya wahai khalifah, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Apa itu? Anak kecil yang di luar meninggal, mati gitu, meninggal dunia. Anak siapa memang? Sepertinya anak tamu tuan khalifah. Anak saya, kata Urwah. Iya. Kemudian ketika keluar, ternyata memang sudah meninggal dunia. Tadi bilang, ayah, saya mau main dulu di istana. Ternyata meninggal dunia. Ternyata alasan meninggal dunia kenapa? Ditendang kuda. Lagi main di belakang kuda, kuda nendang.
kakinya, tertendang langsung tewas di tempat. Yang nendang kuda siapa? Kuda khalifah. Akhirnya satu ujian berat dia terima. Akan tetapi Urwah seorang ulama, dia bersabar. Kemudian setelah itu dia pun memasukkan anaknya ke liang lahat dikubur. Kemudian setelah dikubur ya dia pun melihat, ya Allah, saksikanlah bahwa aku mengajarkan, mendidik anakku dengan baik. Aku ajarkan ketaatan, ketakwaan kepada dia. Kemudian setelah kejadian itu, ternyata Khalifah melihat di kakinya Urwah ini ada penyakit. Ternyata buruk seperti orang yang gula yang memang luka nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian ketika dilihat ini apa, akhirnya dipanggillah dokter-dokter kepresidenan gitu kan. Kemudian ditanya di diagnosa, kemudian akhirnya diambillah kesimpulan bahwa ini virus, dan virus ini kalau dibiarkan dia akan menyebar ke semua kaki dan akhirnya bakal busuk semuanya. Sehingga keputusan terbaik untuk kasus itu adalah kakinya harus diamputasi. Kata Urwah, tidak ada lagi jalan yang lain selain itu? Ya. Maka Urwah pun mengatakan, ya sudah, kalau seperti itu lakukanlah. Kemudian ketika Urwah masuk ke dalam ruangan untuk dieksekusi, diamputasi kakinya itu, kemudian dokter mengatakan, kita saat ini belum punya ilmu kecanggihan untuk membuat anestesi, membuat engkau tidur, wahai Urwah. Maka satu-satunya solusi adalah engkau minum khamar, minum minuman keras. Supaya engkau mabuk, engkau nggak sadar, kita potong langsung seperti itu. Kata Urwah, saya nggak mau, Allah tidak memberikan obat kepada kita dari cara yang haram. Maka kata Urwah, aku nggak mau. Kata, ya sudah, kalau seperti itu, datang tiba-tiba 4 pengawal badannya kekar, Pak. Kemudian dipegang Urwah itu. Lah ini mau ngapain? Kalau nanti Anda kejang-kejang ketika kami potong kaki Anda nggak meronta-ronta dan membuat kami kerepotan. Seperti layaknya anak yang disunat dipegang semuanya, Pak. Berkata Urwah, sudah, saya nggak membutuhkan itu, tapi biarkan saya berzikir kepada Allah. Jangan ganggu. Akhirnya Urwah pun dalam satu riwayat membaca Al-Quran, dalam riwayat yang lain dia sholat, tapi intinya dia beribadah kepada Allah. Nah di tengah-tengah ibadah tersebut, dokter pun memotong kakinya Urwah. Dan setelah kakinya selesai dipotong, darah kan berkurang. Kemudian kakinya lepas. Kemudian diingatkan, Urwah sudah selesai. Sudah selesai. Urwah nggak merasakan. Luar biasa. Ini karomah. Kalau seandainya untuk Nabi itu namanya mukjizat, kejadian yang di luar logika, maka untuk para orang-orang soleh namanya karomah. Ya. Dan karomah itu ada. Tetapi karomah tidak dipelajari dan tidak bisa diatur. Saya ini kalau ditembak sama pistol nggak akan mempan. Ini karomah dari Allah. Bukan karomah, itu sihir namanya, dukun itu. Karena dia mempelajari itu. Yang namanya karomah itu sesuatu yang dia nggak pelajari tiba-tiba ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kejadian-kejadian yang banyak. Ketika ada orang-orang yang seharusnya dia celaka tetapi tidak celaka, ada orang yang dia itu menjatuhkan diri dari lantai 2 karena di lantai 2 dia diajak berzina oleh perempuan yang menjatuhkan diri dia. Tapi ketika dia jatuhkan diri ternyata seperti terbang, turunnya pelan-pelan seperti itu. Dia bingung lah kok saya seperti ini. Namanya karomah, Pak. Pertolongan tanpa dipelajari. Maka Urwah pun dipotong kakinya dan akhirnya sudah selesai. Kemudian dikasih tahu Urwah, kakimu ini sudah selesai. Kemudian darahnya bercucuran. Ketika itu para dokter pun langsung menyiram potongan kaki yang masih ada di Urwah tersebut dengan minyak panas, Pak, disiram supaya pendarahannya itu berhenti gitu. Dan di sana Urwah pun pingsan dengan rasa sakitnya itu. Kemudian karena kakinya itu bangkai, dia mayat. Segala sesuatu yang terpotong dari makhluk hidup maka dia menjadi bangkai. Maka dia harus dikubur. Maka dikuburlah kakinya Urwah dan Urwah mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah melangkahkan kakiku kepada tempat-tempat yang diharamkan dan aku juga mendidik anakku dengan cara yang baik. Ya. Tapi itu musibah berat. Dua musibah berat itu. Dalam waktu yang dekat. Maka di sanalah posisinya seorang anak khalifah tadi dalam menasehati Urwah bin
Zubair. Ternyata ada orang yang nasibnya lebih naas dari orang tersebut, Pak. Dari Urwah bin Zubair. Ternyata orang tersebut nasibnya lebih naas dia. Keluarganya dimakan singa, itu lebih naas. Dihadirkan orang tersebut untuk menceritakan kepada Zubair. Mereka mengadu nasib di sana. Artinya, ketika engkau diberikan musibah yang berat, pahamilah masih banyak orang-orang yang musibahnya jauh lebih berat daripada apa yang kau terima, maka bersabar kepada Allah. Jadi butuhnya motivasi untuk orang-orang yang memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, dan Rasulullah memposisikan dirinya seperti itu di hadapan sahabat-sahabat yang mereka sedang tertindas. Dan juga kalau Rasulullah sendiri dihiburnya oleh Allah. Ketika Rasulullah mendapatkan tahun kesedihan ini, ada hiburan. Hiburannya apa? Ini dia, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Allah bertemu dengan Rasulullah, naik kuda terbang, pergi ke langit. Ini hiburan kan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kita akan bahas Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj secara utuhnya nanti di kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum kepada para jamaah. Apakah ada pertanyaan? Mungkin 1-2, baik yang di masjid maupun yang ada di Zoom. Pak Ustadz, boleh nanya Pak Ustadz? Ini ada pertanyaan dari jamaah dan dari saya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah melakukan poligami ya Pak Ustadz ya, di zaman Rasulullah, di zaman waktu itu, apakah ada semacam restriksi lah, atau istilahnya masyarakat itu yang mencibir atau gimana kondisi pada saat itu Pak Ustadz? Kondisi masyarakat pada saat itu, apakah hal itu suatu hal yang wajar atau banyak yang menjelek-jelekan pada Rasulullah ketika Rasulullah melakukan poligami? Itu satu. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan dari jamaah melalui online. Umat Islam disebut umat pertengahan. Apa pengertiannya Pak Ustadz? Ini tidak ada hubungannya dengan ini, tapi ada pertanyaan dari para jamaah. Ketika Rasulullah SAW melakukan poligami dengan menikahi banyak wanita, apakah ada celaan terhadap Rasulullah SAW dari orang-orang setempat ketika itu? Zahirnya tidak ada celaan. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah ketika itu terbiasa dengan menikahi wanita-wanita banyak. Jadi zahirnya tidak ada celaan dari mereka. Karena ada seorang sahabat yang menikah sampai 10 wanita di masa jahiliyah. Ketika turun surat An-Nisa yang menyatakan bahwa masna wa thulatsa wa ruba', bahwa seorang itu boleh berpoligami sampai 4, maka yang 10 tadi dikurangi menjadi 4. Jadi sebetulnya adat menikah dengan wanita yang banyak sudah ada di jahiliyah, sehingga mereka pun tidak menganggap sesuatu yang aneh di matanya. Apalagi setelah itu para sahabat dididik tauhid dengan benar, sehingga ketika kokoh tauhid kepada mereka, ketika sudah kokoh tauhid di para sahabat, apapun itu perintah yang Allah berikan kepada mereka, mereka tunduk. Apapun yang Rasulullah lakukan, mereka tunduk dan patuh terhadap sunnahnya Rasulullah SAW tersebut. Kemudian umat Islam, umat yang pertengahan, maksudnya seperti apa? Penjelasan yang lebih rincinya saya wallahu a'lam, Pak, perlu melihat surat penafsiran surat Al-Baqarah lebih detail di sana. Tapi gini, Islam itu adalah agama yang tidak terlalu ketat dan tidak agama yang tidak meremehkan. Jika seandainya saya berikan contoh dalam permasalahan fikih misalkan ya, ada orang-orang yang dia itu merasa meremehkan ilmu fikih, dan ada orang-orang yang terlalu was-was dalam ilmu fikih. Orang ibadah, dia wudhu, diajarkan cara wudhu. Kemudian ada orang yang meremehkan wudhu. Wudhunya seperti itu. Ada orang yang memang terlalu was-was. Terlalu was-was gitu kan. Sampai ketika salat pun Allahu Akbar. Allahu Akbar, nggak jadi. Allahu Akbar, nggak jadi.
Itu di antara dua hal tersebut. Maka syariat Islam adalah syariat yang tengah-tengah, pertengahan antara orang yang meremehkan, antara orang yang terlalu seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran saja. Tentu secara lebih umum wasaton di sana mungkin pertengahan antara Yahudi atau Nasoro yang terlalu ketika beribadah mereka beribadah tanpa ilmu, sedangkan kalau Yahudi mereka punya ilmu tanpa ibadah. Islam agama yang di tengah, itu ibadah dibarengi dengan ilmu. Di umat pertengahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan sehingga mencari jawaban yang lain. Nah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini kalau ada benda-benda berbahaya di samping saya ini, benda berbahaya karena sudah saya jual ini. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya kira sudah masuk waktu pelaksanaan salat syuruk. Maka kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasta'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada para jamaah di rumah maupun di masjid, pengajian telah selesai. Pengumuman selanjutnya mungkin untuk besok kita ada pengajian oleh Ustadz Babum Umar yang membahas prime time, waktu-waktu yang berkah. Para jamaah yang punya waktu bisa join di ba'da subuh hari Senin 28 Februari. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.